Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia secara luas terus dihormati di Indonesia. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Pada bulan November 1948, paru-paru kanannya dikempeskan karena infeksi dari penyakit tuberkulosis. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer II untuk menduduki Yogyakarta. Di saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh, ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Semaki, Yogyakarta. Demikian sekilas tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karakteristik tari-tari tradisional. Yang pertama yaitu tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau. Musik pengiringnya biasanya berasal dari talempong, saluang, gong, dan rebana. Properti yang digunakan biasanya piring, busana, selendang, dan ikat pinggang. Yang kedua yaitu tari tortor. Tari ini berasal dari Sumatera Utara. Musik pengiringnya biasanya berupa gendang atau gondang 9, yaitu terdiri dari 9 gendang. Sedangkan properti yang digunakan biasanya terdiri dari tutup kepala, kain selendang, tas anyaman, cawan atau mangkok kecil. Tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Musik pengiringnya biasanya suara anggota penari yang mengelilingi penari dan suara kerincing yang diikatkan pada kaki. Sedangkan properti yang digunakan biasanya terdiri dari bara api, bunga kamboja, selendang putih, gelang kemerincing, dan tempat sesaji. Tari jaipong. Tari ini berasal dari Jawa Barat. Musik pengiringnya biasanya terdiri dari alat musik kendang, gong, rebab, kecrek, dan kecapi. Sedangkan properti yang digunakan biasanya terdiri dari apok atau baju atasan penari, sampur atau selendang, dan sinjang atau bawahan penari.